Mendengar hal itu, mereka berdua jadi terdiam mematung. Seluruh pasukan Hektor dilenyapkan hanya oleh satu orang. Bahkan sang pangeran pun hampir kehilangan nyawanya. Kenyataan yang sulit dipercaya ini terjadi begitu saja di depan mata mereka. Sang pangeran mengepalkan tinjunya seraya berkata dalam benaknya, "Ini semua salahku. Aku terlalu percaya diri dan menganggap bahwa Roman Dimitri adalah sebuah variabel yang dapat kutangani. Penilaian yang kulakukan dan rencana yang kukira akan berjalan sempurna ternyata membawa kami kepada kemungkinan terburuk. Ini adalah kekalahan Hektor, atau lebih tepatnya, ini adalah kekalahan diriku." Semua jasad prajurit dikumpulkan dalam beberapa tumpukan, kemudian dikremasi secara bersamaan. Mereka menatap lama kobaran api itu, seolah masing-masing dari mereka sedang berdoa untuk kawan-kawannya semoga tenang dan tidak kelaparan di alam sana. Dalam keheningan itu, sang pangeran angkat suara. Dia meminta maaf kepada mereka semua bahwa ini semua terjadi karena keputusannya yang salah. Prajurit di belakangnya mengelak. Jackson juga berkata demikian. "Kami semua tidak menyalahkan Anda. Hal ini terjadi karena musuh kita yang terlalu kuat. Jangan tertunduk lesu begitu. Kami semua masih percaya kepada Anda." Mendengar hal itu, beliau pun jadi tersenyum manis. Perasaan bersalah dan kepercayaan dirinya yang memudar kini kembali pekat. Dia berkata, "Jika suatu waktu keputusanku keliru, jangan sungkan untuk menegurku. Tak peduli apapun posisi kalian, entah itu mayoritas ataupun minoritas, entah itu lurah, ketua pemuda, atau bahkan rakyat jelata sekalipun. Kalian berhak bersuara dan berhak menegurku jika ada keputusanku yang merugikan kalian semua. Kita ambil semua suara, kemudian dirundingkan kembali, dan jangan main ambil tanah sendiri." Mereka semua serentak mengangguk. Kemudian beliau pun melanjutkan, "Sebelum pasukan utama Kairo tiba di Garda Selatan, kita akan menyapu bersih segala hal yang ada di garis pertahanan musuh. Dan setelah itu, kita akan menggunakan garis pertahanan belakang mereka sebagai markas untuk mempersiapkan pertarungan final kita nanti." Sang pendekar pedang di belakangnya bertanya, seperti sedang wawancara, "Apa rencana Anda terkait Roman Dimitri?" Sang pangeran menjawab, "Aku akui dia adalah musuh yang sangat berbahaya. Tapi pertarungan di area pegunungan dan dataran rendah adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda. Dan aku berencana untuk memanfaatkan hal tersebut." Kali ini Jackson dari pasukan Rangers bertanya, "Apa kita bisa mendapatkan kompensasi atas kejadian ini dari Kairo?" Sang pangeran kembali menjawab, "Kita tidak harus mengambil kompensasi tersebut dari Kairo, karena kompensasi tersebut dapat kita peroleh dari tawaran Kekaisaran Kronos." Sementara itu, di istana kerajaan Kairo, Conair berkata kepada sang raja, "Karena provokasi yang tiada henti dari Kekaisaran Kronos selama beberapa tahun belakang, budget dengan nilai yang besar telah diinvestasikan untuk Garda Barat, dan dengan kondisi keuangan kita saat ini, kita sama sekali tidak dapat memenuhi permintaan Hektor. Jika Anda bersikukuh untuk memenuhi permintaan mereka, maka kita akan kehabisan seluruh perbendaharaan nasional kita. Lalu bagaimana jika kita menarik pajak yang lebih tinggi lagi?" tanya sang raja. "Jika Anda menaikkan lagi pajak yang telah Anda naikkan setengah tahun lalu, maka amarah dan kekacauan publik akan semakin menjadi-jadi," jawabnya. Sejenak, sang raja termenung. Kepalanya meraba-raba hutan belantara, mencari cara untuk keluar dari situasi rumit ini. Dan ketika beliau menemukan satu-satunya jalan, tiba-tiba penjaganya datang sambil membawa sebuah pesan bahwa musuh telah dipukul mundur dari Garda Selatan. Sontak, sang raja terkejutnya bukan main. Keempat raja pun kembali duduk melingkar dan saling memperkosa pemikiran. Percakapan diawali dengan keraguan mereka atas berita itu dan atas aksi heroik yang telah Roman lakukan. Wajar saja karena pasukan Hektor berjumlah puluhan ribu banyaknya, dan tak mungkin Roman bisa mengatasi mereka hanya dengan pasukan kecil yang berisi sejumlah orang saja. Tapi jika berita kemenangan itu benar adanya, maka mereka memiliki jalan keluar atas masalah ini sekarang. Akhirnya mereka pun menghubungi Garda Selatan untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Di video call tersebut, mereka terhubung dengan Henry Albert yang kebetulan juga sedang berada di markas dan sudah bergabung sebagai anggota unit yang dipimpin oleh Roman. Roman yang seharusnya menerima panggilan ini berkata bahwa dia butuh waktu untuk menyendiri, sehingga Henry Albert sebagai satu-satunya bangsawan pun berinisiatif untuk mewakilinya. Kemudian dia pun menjelaskannya secara rinci terkait apa yang sebenarnya terjadi. Keberhasilan operasi ini sepenuhnya berkat Roman. Segera setelah dikonfirmasi bahwa pasukan Rangers menyerang pusat pelatihan Garda Selatan, Roman yang menyadari bahwa mereka mengincar gerbang teleportasi pun langsung mendaki gunung untuk membangun persembunyian rahasia. Jika saja para komandan garis pertahanan selatan mendengarkan peringatan Roman saat itu, Garda Selatan pasti tidak akan diserang dengan begitu mudahnya. Dan untuk mengurangi korban yang berjatuhan, Roman pun menginjakkan kakinya ke medan perang. Mendengar hal
hal itu, para raja nampak takjub terpana. Sedangkan Henry yang mengetahui bahwa pasukan Roman sedang mendengarkannya dari dekat pun sengaja meninggikan suaranya dengan harapan bisa menjalin hubungannya dengan Roman yang mungkin akan menjadi orang yang terkenal di seluruh benua. Setelah video call itu terputus, lantas para raja pun sepakat untuk membatalkan negosiasinya dengan Hektor dan memutuskan untuk merebut kembali kejayaan Hektor. Keempat raja pun mulai sibuk memerintahkan penjaganya untuk segera melakukan ini dan itu, yang padahal mereka sedang berpura-pura peduli terhadap keamanan Garda Selatan karena tujuan mereka kini cuma satu, yaitu Roman Dimitri. Hasrat mereka untuk mendapatkannya seketika langsung meledak setelah mendengar aksi heroiknya itu. Tak berselang lama, keluarga kerajaan mengirimkan perintah pada perbatasan selatan. Isi perintahnya adalah mengulur waktu sampai pasukan bantuan Kairo tiba. Perintah tersebut pun sampai kepada komandan garis pertahanan ketiga yang bernama Baron Basili. Tapi si Baron ini berasumsi kalau pasukan Hektor berhasil dikalahkan oleh pasukan kecil yang cuma beranggotakan 200 orang, maka kekuatan Hektor pasti jauh lebih lemah dari perkiraan. Ditambah lagi dengan rumor yang beredar bahwa kerajaan Hektor sudah diambang kehancuran karena kelaparan. Dengan asumsi itulah dia sampai berpikir untuk apa mengulur waktu demi membantu Roman yang hanya bocah ingusan, sementara dirinya sudah mendekam di sini selama 3 tahun lamanya. Dan mungkin ini adalah kesempatan yang diberikan oleh sang dewa agar bisa keluar dari sini jika dirinya bisa mengalahkan bajingan Hektor itu. Akhirnya dia pun tak mengindahkan pesan tersebut dan malah menyiapkan pasukannya untuk menyerang mereka dengan taktik gerilya. Di sisi lain, pasukan Hektor mulai disebar untuk menundukkan semua garis pertahanan, dan di antara ketiga tempat itu 3.000 prajurit dikerahkan ke garis pertahanan ketiga. Baron Basili yang berusaha mendapatkan kontribusi dengan menyergap musuh dibuat kelimpungan. Pasukan Hektor tetap menghadapi musuh dengan tenang, dan pasukan perbatasan selatan yang selama ini menghabiskan waktunya dengan bersantai bukan tandingan mereka sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa kemenangan yang diraih di area gunung semata-mata berkat keberadaan Roman, dan tidak makan waktu lama sampai bajingan Baron Basili menyadari hal itu. Seorang penjaga langsung melaporkan hal ini kepada sang raja bahwa Baron Basili dinyatakan tewas dengan mengenaskan. Muncul lagi seorang penjaga yang mengabarkan garis pertahanan ketiga dan keempat sudah jatuh ke tangan musuh. Kemudian muncul lagi kontak dari garis pertahanan kedua. Mereka menangis meminta bantuan. Singkatnya, semua garis pertahanan dikalahkan oleh musuh cuma dalam 1 hari. Sang raja sampai berpikir bahwa kerajaan Kairo itu bisa dikatakan kuat, tapi kami sama sekali tidak bisa mengalahkan pasukan Hektor seperti yang sudah dilakukan oleh Roman Dimitri. Ternyata kekuatan Roman sendirilah yang memberikan kemenangan yang tak terduga. Begitulah kenyataannya. Di sisi lain, Roman tengah bersamedi sambil berkontemplasi di dalam gua. Dia menyadari betul bahwa masih banyak hal yang belum dia ketahui di dunia ini. Contohnya sihir. Dunia Murim mengembangkan seni bela diri dengan dasaran mengikuti energi alam, sedangkan dunia ini menciptakan ranah baru yang disebut dengan sihir. Kalau Edwin Hector adalah penyihir yang jauh lebih kuat, gumamnya, mustahil aku bisa melarikan diri. Aku belum sepenuhnya mendapatkan kembali seni bela diriku ketika aku masih menjadi Heavenly Demon. Kemudian setelah itu, Roman mengevaluasi hasil pertandingannya tempo lalu. Edwin Hector sudah menduga kalau dirinya akan menyerang. Karena itulah dia menunggunya layaknya seperti seekor laba-laba yang sedang menunggu mangsanya. Itu dimulai dari serangan api. Dia memikirkan ini berulang kali. Bagaimana kalau aku tetap menyerang Edwin Hector meski terkena serangannya, pikirnya. Tapi mungkin Butler akan datang dan menghalaunya. Dirinya yang sekarang belum bisa mengalahkan kombinasi antara pendekar pedang 5 bintang dan penyihir. Dia pun menyelam lebih dalam lagi ke dalam pikirannya, memvisualisasikan adegan pertarungan kemarin ke dalam imajinasinya, dan dia kalah lagi dan lagi, sampai pada akhirnya dia berhasil menemukan celah dan berhasil membunuh mereka berdua di dalam imajinasinya. Kemudian setelah itu dia pun keluar dari tempat samedinya. Chris dan Henry pun menyambutnya dan langsung melaporkan kejadian demi kejadian belakangan ini. Garis pertahanan ketiga dan keempat sudah jatuh. Garis pertahanan kedua juga sudah dikalahkan musuh. Pasukan Hector mulai berkumpul di lini belakang setelah mengamankan persediaan mereka, dan mungkin mereka berusaha menghadapi kita sampai akhir. Henry ikutan berkata, istana Kairo sedang dalam situasi yang kacau sekarang. Mereka gelisah karena menunggu jawaban darimu. Lantas Roman pun angkat suara, hubungkan alat komunikasi sekarang juga. Telepon berdering dan video call pun sudah tersambung. Sang raja langsung mencetarnya dengan berbagai macam pertanyaan, tapi diawali dengan satu kalimat sederhana, apa yang sedang kau lakukan di saat semua garis pertahanan selatan sudah
jatuh. Roman pun menjawab, aku mengumpulkan kekuatan selama 1 minggu terakhir. Sang raja kembali berkata, kau memang sudah memberikan kontribusi yang besar dan aku tidak menyalahkanmu dalam hal ini. Tapi tidak bisakah dirimu membantu mereka lebih cepat? Roman kembali menjawab, jujur saja, kemenangan dari pertarunganku melawan Hector itu cuma sekedar keberuntungan. Kalau saat itu kami berhadapan dengan musuh di dataran tanpa keuntungan area gunung, tidak mungkin kami bisa membantu mereka. Hector mempertaruhkan segalanya dalam perang ini. Butler, orang terkuat nomor 2 di kerajaan, juga ada di sini. Dan fakta bahwa Edwin Hector yang merupakan komandan tertinggi musuh ternyata adalah seorang penyihir. Semua itu jauh dari perkiraanku. Sang raja tersentak. Seperti yang diketahui, penyihir mempunyai kekuatan yang luar biasa ketika medan mereka di dataran. Dan menurutku waktu yang tepat untuk menyerang itu ketika pasukan utama Kairo tiba. Ketiga raja mengangguk, setuju dengan pengambilan keputusan Roman yang sudah tepat. Kemudian sang raja pun kembali berkata, pasukan utama Kairo akan segera tiba. Hector pasti sudah mempersiapkan flare di lini belakang. Dan setelah persiapan pasukan utama selesai, bergabunglah dengan mereka untuk membantu menyerang musuh. Tapi Roman tidak setuju dengan pendapatnya itu, karena menurutnya akan memakan waktu 3 hari untuk pasukan utama Kairo tiba. Kalau kita tidak segera menjatuhkan lini belakang, sudah pasti Hector akan mengundang pihak lain seperti Kronos untuk bergabung ke dalam peperangan ini. Mendengar hal itu, sang raja nampak terkejut. Dengan terbata-bata, dia bertanya apa yang harus dilakukannya. Roman pun menjawab, cuma ada satu cara, kita cukup menghancurkan mereka sebelum hal itu terjadi.